zaman dahulu, seorang raja kayangan dan permaisurinya dikutuk oleh Batara Indra menjadi orang miskin. Kemudian mereka ditelantarkan ke negara antah berantah. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan desa, mereka dipukuli dan diusir ke hutan. Lama kemudian, istri si miskin itu hamil selama 3 bulan. Kemudian, ia menangis meminta buah mempelam yang ada di kebun raja. Si miskin pun patah hati, mengingat saat masih menjadi raja, ia tidak mau punya anak. Si miskin pun kebingungan karena pergi ke pasar pun mereka diusir, apalagi ke istana. Istrinya pun menangis makin menjadi-jadi. Lalu suaminya berkata, "Diamlah, jangan menangis, biarkan aku mencari buah itu. Jika aku menemukannya, akan kuberikan padamu." Maka dari itu, si miskin pun pergi ke pasar mencari buah itu. Setelah sampai di tempat penjual buah mempelam itu, si miskin meminta bantuan tetapi tak dipukuli. Lalu si penjual berkata, "Hei miskin, mau apa?" Miskin pun menjawab, "Jika kau berbalas kasihan dan mengasihani saya yang malang ini, saya mohon ingin meminta 1 buah mempelam busuk milik Tuan." Semua pedagang pasar merasa iba ketika mendengar perkataan si miskin. Ada yang memberi buah mempelam, beras, pakaian, dan buah-buahan. Si miskin pun heran. Karena biasanya ia selalu dilempari oleh batu dan kayu. Setelah merenunginya, si miskin pun kembali ke hutan menemui istrinya. Sampai di hutan, si miskin berkata kepada istrinya, "Ini buah mempelamnya dan semua buah-buahannya, makanan dan pakaian." Dan istrinya pun menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin sambil menceritakan apa yang terjadi. Lalu istrinya menangis menolak semua makanan kecuali dari kebun raja. Si miskin pun terpukul melihat istrinya seperti orang yang akan mati. Maka dari itu si miskin pergi menemui Maharaja Dewa Angkasa. Dan si miskin pun masuk. Lalu raja berkata, "Apa yang kau inginkan, miskin?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuan, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mempelam yang sudah jatuh ke tanah tuanku." Raja berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan buah mempelam itu?" Miskin menjawab, "Untuk dimakan tuanku." Lalu raja menyuruh bawahannya, "Ambilkanlah buah mempelam itu untuk si miskin ini." Setelah itu, si miskin berjalan pulang ke hutan. Setelah dilihat oleh istrinya bahwa suaminya datang membawa setangkai mempelam, ia pun tertawa senang. 3 bulan kemudian, istrinya menangis lagi. Ia ingin buah nangka yang ada di kebun raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka dari kebun raja. Selama istri si miskin tinggal banyak orang yang membeli makanan, beras, dan peralatan. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari, 14 bulan bersinar terang. Si miskin pun melahirkan seorang anak laki-laki dan para setelahnya laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama Marakarmah yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Tuhan yang melimpah kepada hamba Pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal ia bersama keluarganya. Saat sedang menggali, ia menemukan sebuah terlalu yang besar berisi banyak emas. Istrinya pun datang melihat emas itu dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita." Ia menjadi kaya raya dan pergi membeli barang-barang kebutuhannya. Setelah sepulangnya, ia pun mandi dengan jeruk nipis. Lalu dia meminang anaknya dan berkata, "Jika kau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin mengalahkan wajah ayahanda ini, jadikanlah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit dan istananya serta menteri, rakyat-rakyat dan raja-raja besar." Kabullah permintaan itu. Miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya berganti nama menjadi Ratu Dewi. Dan negeri itu dinamakan Puspa.